Dan berikut adalah penyerahan cindera mata Ketua Badan Wakaf Indonesia kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk dapat menandatangani berkas yang telah disediakan. Dan berikut merupakan penandatanganan atau kesepahaman kolaborasi wakaf produktif. Berikutnya kami mohon untuk dapat mengangkat dokumen nota kesepahaman untuk didokumentasikan bersama. Baik, kesepahaman Gerakan Nasional Wakaf Uang untuk optimalisasi aset wakaf produktif dan kemaslahatan umat. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat mengangkat dokumen untuk didokumentasikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, tahun 2023 terbaik ketiga diraih oleh Provinsi Lampung. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan selamat untuk Provinsi Lampung. Terbaik kedua Provinsi Riau. Dan peringkat tertinggi diraih oleh Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Dan berikut adalah roadmap perwakafan nasional dari KNSAS kepada Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia, anggota Komisi 8 DPR RI, para peserta Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2023. Dan saya menyampaikan terima kasih atas pemberian penghargaan kepada saya sebagai Bapak Perwakafan Indonesia. Sebenarnya saya tidak banyak mengambil peran dalam pengembangan perwakaf, hanya mendorong saja, mendorong saja. Dan pada waktu 2004-2005 itu memang Badan Wakaf belum dibentuk. Saya kemudian mendorong Menteri Agama ketika itu, Bapak Basuni, saya dorong supaya membentuk Badan Wakaf. Karena wakaf itu saya kira dana yang abadi, dana yang tetap utuh dan bisa jadi bola salju terus berkembang, makin besar, dan bisa jadi dana abadi umat
Di dalam Islam itu disebut sebagai sedekatin jariyah. Ya, sedekah jariyah itu ya wakaf itu. Sedekah yang pahalanya tidak pernah berhenti. Karena dananya abadi. Kalau dulu disebut ma'abaqa'i ainihi, ainnya akan tetap. Atau kemudian diberi tafsir baru, au baqa'i manfaatihi. Ya, jadi ada istimrarul manfaatnya tetap ada. Walaupun ainnya mungkin berganti, tetapi manfaatnya istimrar. Ya. Dan ketika itu sudah punya undang-undang wakaf. Oleh karena itu saya dorong beliau untuk membentuk badan wakaf. Siapa yang kalau begitu yang jadi ketua badan wakaf? Nah saya bilang kalau tidak ada orang biar saya, gak apa-apa. Akhirnya ditunjuklah saya, sementara belum keluar SK presidennya belum. Dan saya sudah acting, saya sudah bekerja sebagai calon ketua badan wakaf. Dan saya sudah menyusun pengurus, menyusun program. Dan saya menghadiri muktamar wakaf seluruh dunia di Mekah. Waktu itu di Ummul Qura diadakan, seluruh dunia bicara tentang wakaf. Jadi saya sudah seperti ketua badan wakaf. Tapi begitu diajukan kepada presiden, ternyata saya sudah ditetapkan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wah ini tidak boleh satu orang dapat 2 SK presiden. Oleh karena itu saya tidak boleh jadi ketua badan wakaf karena saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Akhirnya saya usulkan Pak Profesor Talha Hasan, mantan Menteri Agama, yang menjadi, dari situlah mulai terjadi proses perkembangannya itu. Dan alhamdulillah perwakafan di tanah air menunjukkan jejak kemajuan yang positif dan terus berkembang. Jika semula wakaf dominan bersifat sosial, seperti dikemukakan oleh Pak Nuh, kini wakaf telah bertransformasi dalam bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Dan waktu itu tahun 2002 saya juga keluarkan fatwa, karena saya ketua komisi fatwa, masih mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang. Nah, itu yang tadinya masih kontroversi. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Memangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi
dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Platform ini diharapkan mampu menjadi wahana digital yang semakin mengakselerasi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Bagi para nadir dan pengelola bisnis, misalnya perlu didorong agar aktif berkolaborasi baik dalam hal pendanaan maupun beragam implementasi program wakaf produktif lainnya. Saya juga mengapresiasi penyusunan peta jalan wakaf nasional 2024-2029 yang merupakan hasil sinergi bersama KNEKS, Kementerian Agama, BWI, dan KL terkait lainnya, termasuk para nadir, asosiasi nadir, industri keuangan syariah, dan akademisi. Saya harap peta jalan ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mendorong pengembangan wakaf yang produktif, kolaboratif, dan integratif. Hadirin yang saya hormati, pada forum Rakornas BWI yang penting ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Pertama, dorong transformasi pengembangan wakaf ke arah wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu perlu langkah komprehensif mulai dari peningkatan literasi, peningkatan kualitas kelembagaan, penciptaan tata kelola yang profesional, peningkatan inovasi, digitalisasi, dan diversifikasi instrumen wakaf, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. KNEKS agar terus bersinergi dengan Kementerian Agama, BWI, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama agar peta jalan tadi dapat diadopsi sebagai rujukan dan ditindaklanjuti dengan program quick win untuk jangka pendek hingga jangka menengah. Saya minta KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah terbentuk di 24 provinsi agar dilibatkan dalam sinergi BWI, provinsi, dan Kanwil Kementerian Agama, sehingga proses ini dapat terakselerasi dan lebih masif. Begitu pula sinergi dengan penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum perwakafan perlu ditingkatkan. Semua ini penting untuk membentuk ekosistem perwakafan nasional yang semakin sehat, profesional, dan akuntabel, serta akan semakin meningkatkan kepercayaan para wakif atau para pemberi wakaf dan masyarakat luas. Kedua, saya minta Menteri Agama untuk memprakarsai revisi regulasi perwakafan nasional, menilik dinamika perkembangan perwakafan. Revisi Undang-Undang Wakaf ini perlu menjadi prioritas agar dapat mendorong
suksesnya transformasi perwakafan nasional. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional juga teramat penting untuk mendukung pembangunan ekosistem digital wakaf yang solid dan mengoptimalkan sinergi pemberdayaan wakaf antar lembaga. Ketiga, intensifkan dan ekstensifkan penghimpunan wakaf uang, termasuk investasi sosial melalui sukuk wakaf yang turut bermanfaat untuk membiayai program sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Penghimpunan wakaf uang dapat menyasar sektor-sektor potensial seperti kementerian, lembaga, BUMN, Pemda, dan perguruan tinggi. Di samping itu, giatkan upaya peningkatan kompetensi pengelola wakaf dan masifkan peningkatan literasi masyarakat luas dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan. Hadirin sekalian, sebagai penutup, saya mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia yang terus hadir terdepan, memajukan perwakafan nasional bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Saya juga ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan BWI Award tahun 2023 atas dedikasi dan keseriusannya mendorong pengembangan wakaf di daerah masing-masing. Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Semoga rapat koordinasi nasional Badan Wakaf Indonesia ini akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf serta penguatan ekosistem wakaf yang lebih profesional dan modern serta semakin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, selamat melaksanakan rapat koordinasi nasional dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3